Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS SMA 4 Sukabumi. Baik, untuk pertemuan sekarang mari kita bahas tentang permasalahan sosial. Kita akan melanjutkan dari pembahasan minggu lalu tentang teori permasalahan sosial dan juga faktor penyebab dari permasalahan sosial. Kemudian untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang dampak serta upaya permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyelesaikan dan juga merumuskan upaya penyelesaian permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat secara kreatif, yaitu melalui e-poster, yaitu menggunakan Canva, kemudian di-upload menggunakan media sosial, yaitu sebagai salah satu karakter kreatif dan juga penuh tanggung jawab. Kemudian untuk permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita itu, yaitu salah satunya tentang COVID ataupun pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID yang di sekitar kita itu salah satunya bisa menimbulkan suatu gelombang PHK, kemudian menimbulkan suatu tindakan kriminalitas yang berakibat fatal dan juga akan membentuk sebuah norma-norma baru, yaitu salah satunya dari dampak permasalahan sosial. Dampak negatif, yaitu memunculkan suatu PHK, pemutusan hubungan kerja. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi korban dari pandemi COVID tersebut, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Dengan kehilangan pekerjaan, mereka sulit untuk mencari pekerjaan baru. Bahkan tidak sedikit dengan kehilangan mata pencaharian, orang-orang tersebut rela mencari ataupun mengesampingkan gengsinya untuk bertahan hidup. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengambil jalan pintas, yaitu melalui tindakan penyimpangan dan juga kriminalitas untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan hal tersebut menjadi suatu dampak dari permasalahan sosial. Oke, sampai saat ini berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut sudah sangat jelas, yaitu dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sosial yang baru, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kita lanjutkan. Untuk dampak positif dan juga dampak negatif dari permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, yaitu salah satunya memunculkan nilai-nilai sosial baru, yaitu perubahan untuk pembangunan. Itu nilai positif yang sering kita pahami bersama, yang sering kita cermati bersama, yaitu salah satunya adaptasi kebiasaan baru dengan hybrid learning, kemudian dengan pembelajaran jarak jauh. Itu salah satu nilai-nilai sosial yang baru untuk memunculkan suatu perubahan sosial, terutama di masa pandemi ini. Kemudian dampak negatifnya, dengan adanya pandemi COVID menimbulkan suatu tingkatan dari angka kriminalitas. Kemudian menimbulkan suatu kesenjangan antara orang kaya dan juga orang miskin, dan sering kita lihat dengan adanya COVID-19 menimbulkan suatu permasalahan sosial, yaitu kesenjangan, ketimpangan antara masyarakat upper class dengan masyarakat lower class. Kemudian adanya perpecahan kelompok, itu sangat jelas. Kemudian memunculkan perilaku menyimpang. Tadi sedikit disinggung berkaitan dengan dampak dari COVID-19 menimbulkan suatu perubahan dan juga penyimpangan, bahkan meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian meningkatnya angka pengangguran, itu sangat jelas dengan adanya permasalahan sosial. Dampak dari COVID tersebut menimbulkan suatu pengangguran. Setelah pengangguran memunculkan suatu tindakan kriminalitas, kemudian memunculkan suatu permasalahan sosial yang baru tentunya. Oke, baik. Untuk itu permasalahan dari dampak dan juga dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian kita bisa melihat upaya dari pemecahan masalah sosial. Upaya di sini bisa dibuatkan, disusun ataupun dirancang oleh pemerintah,
dan juga diaplikasikan oleh masyarakat sekitar. Oke, baik, kita lihat untuk itu kita ambil salah satunya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kita bisa melihat bahwa pandemi COVID itu salah satu permasalahan sosial yang diakibatkan dan juga dilatar belakangi oleh faktor biologis dan juga faktor dari kesehatan itu tersendiri. Selanjutnya, upaya pemecahan sosial dari skala mikro. Skala mikro di sini yaitu salah satunya dari pemerintah tersendiri. Bagaimana cara dari pemecahan masalah dari skup pemerintah? Kita bisa melihat, memahami sumber masalah sosial yang terjadi. Jadi permasalahan sosial tersebut itu latar belakangnya apa? Hakikat dari permasalahan sosial tersebut itu apa? Kemudian latar belakang dari permasalahan sosial tersebut itu apa? Kemudian membuat kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan sosial yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa kebijakan ataupun arahan pemerintah itu sangat mendukung program dari pengentasan COVID-19, yaitu salah satunya pemberian vaksin. Bahkan yang sekarang kita dapatkan yaitu vaksin booster, supaya masyarakat bisa meningkatkan kekuatan ataupun imun, sehingga mereka bisa mampu untuk berdampingan secara langsung dengan COVID. Sebetulnya ini menjadi salah satu pandangan positif dan juga pandangan negatif. Namun kita melihat bahwa sisi baik dari pemerintah itu adalah memberikan salah satu vaksin supaya bisa mampu menyelesaikan dari permasalahan sosial yang dikaitkan dengan COVID-19. Kemudian pemecahan masalah berbasis masyarakat yaitu mengembangkan sistem sosial yang kondusif. Jadi setiap masyarakat mampu mengikuti dan juga mendukung dari program pemerintah tersebut. Jangan sampai terjadi penolakan vaksinasi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, memanfaatkan modal sosial itu salah satunya gotong royong. Dengan gotong royong saling mendukung bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah COVID itu tersendiri. Kemudian memanfaatkan institusi sosial yaitu salah satunya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah saling mendukung dari program pemerintah itu tersendiri. Sehingga dengan adanya kerjasama kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah akan lebih mudah untuk mengentaskan dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat tentunya. Lanjut untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi yang akan kita lakukan melalui asinkronus, yaitu salah satunya menggunakan ruang kelas ataupun classroom. Untuk pembagian kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bahas di minggu lalu, sesuai dengan kelompok 1 dan juga seterusnya. Kelompok 1 membahas tentang kemiskinan, kelompok 2 tentang kriminalitas, selanjutnya ada kesenjangan sosial, kelompok 3 dan kelompok 4 membahas tentang ketidakadilan. Jadi langkah pertama, setiap anggota kelompok melakukan diskusi, yaitu berkaitan dengan video yang telah disiapkan di ruang kelas tersebut. Setelah ditanggapi, mereka melakukan diskusi untuk upaya untuk pemecahan permasalahan sosial dari masing-masing kelompok. Kemudian, membentuk sebuah e-poster. Membuat sebuah e-poster yang hasil diskusi tersebut selanjutnya dibagikan melalui media sosial, yaitu menggunakan Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Jadi kita di sini berkolaborasi tidak hanya sebatas menggunakan alat tulis, tapi menggunakan media yang dipergunakan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, silakan beraktivitas, optimalkan media sosial, optimalkan media yang kalian gunakan, yaitu salah satunya handphone, kemudian alat tulis, dan yang paling penting beraktivitas bersama, berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Baik, untuk pertemuan sekarang saya akhiri. Jika ada pertanyaan silakan hubungi menggunakan media sosial dan juga menggunakan WA group yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.